Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihaqqi jami'a wa la tafarraqu. Qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Septinur Windarti dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, nomor induk mahasiswa 203121035. Ingin menjelaskan tentang perkembangan tarekat di Indonesia dan pembagian tokoh-tokohnya. Tarekat berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti jalan, cara, al-kaifiyah, metode, sistem, al-uslub, mazhab, aliran, haluan. Menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seorang pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Dengan pengertian ini bisa digambarkan adanya kemungkinan banyak jalan, sehingga sebagian sufi menyatakan aturuk bi'adadhi anfasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah sebanyak nafasnya makhluk, beraneka ragam dan banyak macamnya. Orang yang hendak menempuh jalan itu haruslah berhati-hati, karena ada yang sah dan ada yang tidak sah. Wa ghairu mu'tabarah, dengan mu'tabarah. Dari sinilah kita dituntut untuk mengetahui latar belakang dari tarekat itu sendiri, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memilih tarekat tersebut. Lebih-lebih mengetahui tarekat yang sudah berkembang di Indonesia. Kemudian saya akan jelaskan sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih itu dijadikan referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai pesantren. Bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Islam di Asia Tenggara mengalami 3 tahap. Pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia di sekitar pelabuhan. Yang kedua, datang berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di semenanjung Malaysia dan Spanyol sampai abad 21 Masehi. Yang ketiga, tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama Belanda di Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yang memungkinkan terjadinya perubahan sejarah yang sangat cepat. Keterbukaan menjadikan pengaruh luar yang tidak dapat dihindari.
pengaruh yang diserap dan kemudian disesuaikan dengan budaya yang dimilikinya. Maka lahirlah dalam bentuk baru yang khas Indonesia. Misalnya lahirnya Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dua tarekat yang disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi dari berbagai pengaruh budaya yang mencoba memasuki relung hati bangsa Indonesia. Kiranya Islam sebagai agama wahyu berhasil memberikan bentukan jati diri yang mendasar. Islam berhasil tetap eksis di tengah keberadaan dan dapat disajikan simbol kesatuan. Berbagai agama lainnya hanya mendapatkan tempat di sebagian kecil rakyat Indonesia. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan tarekatnya yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan tuntunan nuraninya. Di wilayah Aceh pada sekitar permulaan abad 11 Hijriah datang salah seorang keturunan Rasulullah yang sekarang nama beliau diabadikan dengan sebuah institut agama Islam negeri IAIN, Syekh Nuruddin Aranari. Sebelum ke Nusantara, beliau pernah belajar di Tarim, Hadramaut, Yaman kepada para ulama terkemuka di sana. Salah satunya adalah Imam Abu Hafs Umar ibnu Abdullah Basyayyiban al-Hadrami. Di tangan ulama besar ini, Aranari masuk di wilayah tasawuf melalui tarekat al-Rifaiyah hingga menjadi khalifah dalam tarekat ini. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di bagian ujung sebelah barat Indonesia, faham akidah Ahlussunnah dengan salah satu tarekat Mu'tabarah sudah memiliki dominasi yang cukup besar dalam kaitannya dengan penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Pada periode setelah Wali Songo, di ajaran Ahlussunnah, Asy'ariyah, Syafi'iyah di Indonesia menjadi sangat kuat. Karena hal ini menunjukkan bahwa tasawuf yang diemban oleh Syekh Abdul As-Somad adalah tasawuf yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, dan ini berarti bahwa orientasi tasawuf Syekh Abdul Somad diajarkannya tersebut benar-benar berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena seperti yang sudah kita kenal bahwa Imam Al-Ghazali adalah sosok yang sangat erat memegang teguh ajaran Asy'ariyah Syafi'iyah. Demikian pula dengan penyebaran tasawuf yang secara praktis berafiliasi kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi saat itu sangat populer dan mengakar di masyarakat Indonesia. Penyebaran tasawuf pada periode ini diwarnai dengan banyaknya tarekat-tarekat yang diburu oleh berbagai lapisan masyarakat. Dominasi murid Syekh Nawawi tersebar di sebelah barat hingga sebelah timur Pulau Jawa memberikan pengaruh besar dalam penyebaran ajaran Ahlussunnah. Nah, jumlah tarekat sebenarnya sangatlah banyak. Akan tetapi yang memiliki anggota yang cukup besar tersebut tersebar di Indonesia sampai saat ini adalah Thariqah Naqsabandiyah. Pendiri Thariqah ini ialah Muhammad bin Mahaduddin Al-Huwaisi Al-Bukhari, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan arif. Pendiri Thariqah Naqsabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naqsyabandi yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang goib-goib. Kata Uwais
ada pada namanya karena ia adalah hubungan nenek dengan Uwais Al-Qarni, lalu mendapat pendidikan kerohanian dari wali besar Abdul Khaliq Al-Khudjawani yang juga murid Uwais dan menimba ilmu tasawuf kepada ulama yang ternama kala itu, Muhammad Baba Al-Sammasi. Thariqah Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Pokok-pokok ajaran Thariqah Naqsabandiyah ialah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah, meninggalkan rukhsah, memilih hukum yang azimah, senantiasa dalam muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia atau sering kita sebut sifat zuhud, menghasilkan makalah hudur. Makalah hudur ini ialah kemampuan menghadirkan Tuhan di dalam hati. Dan kemudian dapat dilihat dengan menyendiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang lebih memberi faedah. Berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, mengatur nafas tanpa lali dari Allah, tanpa lupa dari Allah, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Thariqah Naqsabandiyah di dalam ajaran-ajaran pokoknya. Dan kemudian ada 6 dasar yang dipakai sebagai pegangan untuk mencapai tujuan thariqah ini, yaitu yang pertama tobat nasuha, dan kedua uzlah itu mengasingkan diri masyarakat ramai yang dianggapnya telah mengingkari ajaran Allah dan beragam kemaksiatan sebab ia tidak mampu memperbaikinya. Jadi lebih baik orang sufi tersebut lebih baik menyendiri di kalangan ramai sehingga dikira orang yang selalu menyendiri, ya selalu menyendiri karena di kalangan ramainya tidak sesuai dengan ajarannya. Yang ketiga zuhud, yaitu memanfaatkan dunia untuk keperluan hidup seperlunya saja tanpa berlebih-lebihan. Dan keempat takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang sesuai dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima qanaah, yaitu menerima dengan senang hati segala sesuatu yang telah dianugerahkan maupun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh taslim, yaitu kepatuhan batiniah akan keyakinan kolbu hanya pada Allah ta'ala. Nah, hukum yang dijadikan pegangan dalam Thariqah Naqsabandiyah itu juga ada 6. Yang pertama zikir setiap saat. 2. Meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini yaitu hawa nafsu yang membawa kemadharatan, membawa pada kemaksiatan dan menimbulkan dosa sehingga membawa sebuah murka dari Allah. Dan yang ketiga meninggalkan kesenangan duniawi, yaitu zuhud. Di dalam penjabaran ini saya jelaskan bahwa meninggalkan kesenangan itu ya tidak menuruti hawa nafsu. Sekiranya kesenangan duniawi itu tidak bisa membawa kebermanfaatan kelak akhirat, ia tinggalkan. Dan sesungguhnya orang-orang seperti itu orang-orang yang berciri orang yang sufi, orang yang selalu senantiasa ingin dekat kepada Allah. Dan yang keempat, melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan hati yang dalam, hati yang ikhlas dan diniatkan lillahi ta'ala. Yang kelima, senantiasa berbuat baik, ihsan,
Sesungguhnya di dalam Islam itu ada 3 landasan: iman, ihsan, dan Islam. Salah satunya yaitu ihsan, senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah. Makhluk Allah di sini banyak sekali, yaitu dari tumbuhan, hewan, bahkan manusia, sesama hal-hal yang tidak terlihat pun harus senantiasa berbuat baik. Dan keenam, mengerjakan amal kebaikan dengan istiqomah. Istiqomah di sini yaitu berkesinambungan dengan diniatkan lillahi ta'ala. Syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya ada 7. Yang pertama, i'tiqad yang benar. I'tiqad itu niat di dalam hati yang menjadi dasar berbuat baik, berbuat benar, yaitu dengan lillahi ta'ala, karena semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Yang kedua, menjalankan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah begitu banyak, dan di salah satunya tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu hal yang sangat sederhana tapi sering terjadi di Indonesia, bahkan di kalangan anak muda zaman sekarang. Yang ketiga, menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela. Menjauhkan diri dari nafsu yang tidak baik. Dan keempat, taubat yang benar. Taubat sesuai tuntunan Rasulullah, yaitu taubat nasuha, yang didasarkan dengan hati yang teguh dan niat untuk berbuat baik, mengubah diri menjadi yang lebih baik. Dan keenam, menunaikan segala hak orang, di mana hak orang lain lebih dulu daripada diri kita sendiri. Dengan demikian bisa diketahui bahwa meskipun kita membutuhkan sebuah pertolongan pada diri kita sendiri, akan tetapi manusia lebih dari itu. Manusia ini, orang lain lebih membutuhkan pertolongan kita daripada kita menolong diri sendiri. Itulah orang-orang yang sufi, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri untuk Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mengerjakan amal dengan syariat yang benar, sesuai tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah, sehingga bisa diketahui bahwa dalam mengerjakan amal itu ada ilmunya, ada landasan kenapa kita mengerjakan sebuah amal itu, sehingga tercapailah tujuan kita untuk beramal, yaitu semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Nah, itulah dari thariqah Naqsabandiyah. Dan yang kedua saya akan jelaskan thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah itu adalah thariqah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama zahid pengikut mazhab Hambali. Ia mempunyai sebuah sekolah untuk melakukan suluk dan latihan-latihan kesufian di Baghdad. Pengembangan dan penyebaran tarekat ini didukung oleh anak-anaknya, antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Thariqah Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan manaqib adalah untuk mendapatkan berkah, karena Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatnya. Dasar pokok dari ajaran thariqah Qadariyah yaitu ada 6. Yang pertama, tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan di dalam umat, di dalam orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kuat dalam berpendirian,
membersihkan nikmat Tuhan. Dan yang terakhir, Thariqah Zadziliyah. Pendiri tarekat ini adalah Abdul Hasan Ali Asyazili, seorang ulama sufi besar. Menurut silsilahnya ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan pada 573 Hijriah di kota desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Shazili terkenal dengan sangat soleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Bahkan bentuk tubuh dari wajahnya menurut orang-orang yang mengenalnya konon mencerminkan keimanan dan keikhlasan. Sifat-sifat solehnya telah tampak sejak ia masih kecil. Pokok ajaran Thariqah Zadziliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan sehari-hari, berpaling hati dari makhluk waktu, berhadapan dan membelakang. Nah, berpaling hati ini menghindari sebuah kenikmatan dunia, yaitu nafsu yang mengarah pada kemaksiatan itu dia tinggalkan. Ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak, dengan lapang dada dan ikhlas menerimanya. Yang terakhir, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih, dan sesungguhnya tempat kembali kita ialah hanya kepada Allah. Kita berserah diri dan kembali kepadanya. Tarekat Syaziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengalamannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat. Kepada mereka diharuskan, yang pertama, meninggalkan segala perbuatan maksiat. Yang kedua, memelihara segala ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak diberatkan pada ibadah sunnah, karena yang dipokokkan hanyalah ajaran wajib, sehingga lebih mudah pengamalannya. Yang kedua, menunaikan ibadah-ibadah sunnah semampunya, yaitu ya semampu kita kuat sunnah. Tahajud 2 ya hanya 2. Yang penting istiqomah di jalannya, istiqomah dalam menjalankan ibadah yang menjadi kemampuannya, jadi tidak dipaksakan. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak mungkin atau minimal 1000 kali dalam sehari semalam, dan beristighfar sebanyak 100 kali sehari semalam, dan zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain ini bisa zikir makrifat, zikir matsurat pagi dan sore secara istiqomah. Yang terakhir, membaca sholawat minimal 100 kali sehari semalam, dan zikir yang lain. Sholawat Nabi yang paling sederhana yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang paling sederhana, dan itu sudah menunjukkan sebuah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tarekat Rifaiyah. Pendiri tarekat ini ialah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qaryah Hasan dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah. Sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir pada tahun 512 Hijriah. Sewaktu Ahmad berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sudah menjadi anak yang yatim, ia selalu diasuh oleh pamannya yaitu Mansur al-Bataihi, seorang syekh thariqat. Selain menuntut ilmu pada pamannya tersebut, ia juga berguru pada paman yang lain yaitu Abu Al-Fadl Al-Wasiti, terutama tentang mazhab fikih Imam Syafi'i. Dalam usia 21 tahun ia telah berhasil
memperoleh ijazah dari pamannya, dan khirqah 9 berbagai pertanda sudah mendapat wewenang untuk mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan kepada para guru-gurunya. Sehingga begitu lama beliau berkhidmah kepada pamannya, kemudian sudah disahkan pada usia 21 tahun untuk berbagi ilmu kepada para murid-muridnya. Ciri khas Thariqat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama hingga diiringi suara gendang yang bertalu-talu. Pada zaman sekarang bisa dikenal sebagai sholawatan, sebagai tahlilan, lala seperti itu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling di bara api namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam, karena sebuah amalan yang telah dia lakukan, yaitu zikir. Jadi tidak bisa dikatakan ini adalah musyrik ataupun syirik, karena syirik dan musyrik diketahui hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak berhak mengatakan itu syirik maupun musyrik, karena sudah diniatkan pada niat itu. Dan ada sebuah hadis, innama a'lamu biniat, dan sesungguhnya niat itu menjadi dasar ia melakukan sebuah amal. Dan niat itu tidak perlu diumbar kesana kemari, dan Allah lah yang berhak tahu. Yang kelima, Thariqat Khalawatiyah. Thariqat Khalawatiyah ia salah satu cabang dari Thariqat Suhrawardiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarga Suhrawardi ini termasuk keluarga sufi yang ternama. Abdul Futuh Suhrawardi terkenal dengan Syekh Maktul atau seorang tokoh sufi yang oleh kawan-kawannya diberi gelar ulama. Dilahirkan di Zinjan dekat Irak pada tahun 549 Hijriah. Suwardi yang lain bernama Abu Hafs Umar Suwardi, juga seorang tokoh sufi terbesar di Baghdad, pengarang kitab Awariful Ma'rif, sebuah karangan yang sangat mengagumkan dan sangat menarik perhatian Imam Ghazali, sehingga seluruh kitab itu dimuat pada akhir karya, yaitu Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga menulis sebuah kitab ini yang oleh Thariqat Suhrawardiyah serta cabang-cabangnya dijadikan pokok pegangan dalam suluknya. Kemudian Thariqah Khalidiyah, cabang Naqsabandiyah di Turki, mengaku berasal dari Thariqat Taifuriyah, yang cabang-cabang lain terdapat di Cina, Kazan, Turki, India, dan Jawa. Disebutkan dalam sejarah bahwa tarekat ini didirikan oleh Bahauddin pada 1334 Masehi. Dalam masa itu ada suatu cabang Naqsabandiyah di Turki yang berdiri dalam abad ke-21 bernama Khalidiyah. Menurut sebuah kitab dari Baharmawi Umar dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Khalidiyah di Ahmadiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tawasul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. Nah, dari berbagai tarekat yang sudah saya paparkan dalam pengertiannya, bahwa
dapat disimpulkan yaitu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang memungkinkan terjadinya perubahan sejarah yang sangat cepat. Keterbukaan menjadikan pengaruh luar yang tidak dapat dihindari. Pengaruh yang diserap dan kemudian disesuaikan dengan budaya yang dimilikinya. Nah, di sini saya tambahi bahwa meskipun banyak berbagai budaya yang telah masuk di Indonesia dan sudah menjadi budaya, akan tetapi jangan menghilangkan budaya asli diri kita sendiri. Contohnya, jika orang itu bertempat tinggal dan lahir di Jawa Timur, ya dia tidak akan meninggalkan sebuah budaya yang telah lahir sejak nenek moyang di Jawa Timur itu sendiri. Jadi ya lebih menitik beratkan pada budaya asli dari Jawa Timur itu sendiri. Maka lahirlah dalam bentuk baru khas yang khas di Indonesia. Misalnya lahirnya Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dua tarekat yang disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib dari berbagai pengaruh budaya yang mencoba memasuki relung hati bangsa Indonesia.